Banyak sekali guru sejarah di Indonesia itu menjadi guru yang paling membosankan. Acara yang semacam ini, saya juga tentu saja harus menegaskan bahwa saya bukan pakar, saya bukan staf ahli. Ya, betapapun saya memang kadang-kadang juga bersama Kementerian Pendidikan Nasional, kadang-kadang juga diminta bantuan sama mereka untuk mensosialisasikan beberapa masalah. Ya, amanah itu saya terima, tetapi sepenuhnya tentu saja saya bukan seorang ahli. Tetapi langsung saja kita berbicara tentang bagaimana cara menjadi guru sejarah yang asyik dan menyenangkan dalam kaitannya dengan pembelajaran sejarah dalam penerapan P5. Satu hal yang paling penting dalam pembahasan ini, bukan penting, paling relevan dalam pembahasan ini, itu adalah bagaimana cara menjadi guru sejarah yang menyenangkan adalah jangan menggunakan Zoom meeting. Jadi ini sebenarnya adalah permainan yang ironi. Jadi waktu itu acara-acara semacam Zoom seperti ini ada gara-gara COVID dan ternyata lebih enak karena menjangkau lebih banyak orang dari belahan wilayah yang jauh lebih luas dengan cakupan juga yang jauh lebih luas. Tapi salah satu masalah kalau misalkan penerapan pembelajaran ini diterapkan di dalam kehidupan dalam dunia nyata persekolahan, ini masalahnya adalah interaksi antara kita, antara guru dengan siswa dalam hal ini, itu menjadi semakin terbatas. Karena media sosial itu memberikan kepada kita akses tanpa batas, dalam artian ruang dan waktunya kita itu diberikan keleluasan, tetapi di sisi lain interaksi antara satu orang dengan orang yang lain menjadi berkurang atau terdistorsi. Suara saya terdengar ya. Misalkan seperti ini. Em, Komunikasi ini dalam gaya bahasa komunikasi ya. Komunikasi itu bisa sangat lancar kalau seluruh media untuk berkomunikasi itu tersampaikan. Media verbal tersampaikan, ekspresi tersampaikan, kemudian gaya bahasa nonverbal juga tersampaikan, kemudian kontak fisik dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara di media sosial, maka gimik saya kelihatan, kemudian ekspresi saya kelihatan, tetapi kontak secara fisik dan sebagainya tidak kelihatan, tidak terasa. Dan karena itu maka interaksi antar orang-orang yang ada dalam media sosial itu tidak sekuat yang terjadi ketika dunia nyata. Ini persis seperti yang sering kita bicarakan kalau misalkan kita bersosmedria. Ketika kita bertemu dengan orang langsung, kita tuh penuh sopan santun. Tetapi ketika di media sosial, Indonesia adalah negara dengan karakteristik netizen paling barbar di dunia. Kita ngomongnya kasar, kita ngomongnya toksik. Kenapa bisa di dunia nyata kita seperti ini, sedangkan di dunia maya kita ini toksik? Iya, karena memang ada perbedaan mendasar antara bertemu tatap muka dengan tidak seperti ini. Jadi walaupun kita sekarang alhamdulillah dipertemukan di Zoom, tetapi salah satu yang harus dihindarkan dalam pembelajaran real, pembelajaran sejarah, itu ini media-media Zoom seperti ini kalau mungkin sih tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak porsinya dibandingkan tatap muka yang langsung. Karena tatap muka itu urgen dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran yang bersifat moral dan etika, termasuk dalam hal ini sejarah. Itu sesuatu yang out of topic sebenarnya, tetapi ini sangat penting. Nah, tapi lanjut saja. Um, kita berbicara tentang bagaimana menjadi guru sejarah yang asyik dan menyenangkan. Saya waktu kecil itu punya teman yang dia itu punya penyakit susah tidur, insomnia. Dia itu susah sekali untuk tidur. Bahkan di kelasnya itu memang sangat tidak nyaman kondisinya karena memang susah tidur. Tetapi ketika dia bertemu dengan guru sejarah dan mengikuti kelas sejarah, akhirnya beliau bisa tidur. Yang menunjukkan bahwa banyak sekali guru sejarah di Indonesia itu menjadi guru yang paling membosankan. Karena apa? Karena cerita yang disampaikannya panjang, angka-angka tahunnya panjang,
kemudian peristiwa-peristiwanya dibuat secara faktual dan lain sebagainya. Nah, inilah akhirnya yang menyebabkan sejarah itu menjadi terkesan kaku, tidak seru. Gimana caranya supaya pembelajaran sejarah itu menjadi seru? Poin pertama yang ingin saya sampaikan, belajar sejarah seru itu kalau kita fokus pada makna, bukan pada fakta. Sering sekali saya sampaikan, ini salah satu cirinya beginilah ya. Kalau misalkan guru-guru sejarah di Indonesia mengatakan bahwa anak-anak, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Di situ beliau dibantu oleh seorang yang namanya Kiai Maja. Tetapi sayangnya seiring berjalannya waktu, perlawanan mereka semakin lama semakin lemah karena Belanda melakukan benteng Stelsel, di mana gerakan-gerakan gerilya pasukan Diponegoro itu semakin terhimpit, sumber daya mereka semakin tercekik dan akhirnya berhasil dikalahkan. Kalau saya menarasikan sejarah dengan cara yang seperti itu, maka itu akan membuat guru-guru sejarah itu benar-benar garing, benar-benar boring gitu, benar-benar bikin. Tapi kalau misalkan sejarah itu fokusnya pada pemaknaan bukan pada fakta, maka itu akan jauh lebih enak. Misalkan saya sampaikan begini, saya bilang kepada anak-anak, anak-anak, tahu nggak, Pangeran Diponegoro itu melakukan perlawanan pada Belanda dalam kondisi dia benar-benar mengetahui bahwa dirinya lebih lemah daripada Belanda. Pasukan dia lebih sedikit, persenjataannya lebih tidak canggih lagi, koordinasi pasukan mereka tidak modern, dan sebagainya. Tetapi bahkan ketika Pangeran Diponegoro benar-benar mengetahui bahwa dirinya itu kalah jumlah, kalah strategi, kalah teknologi, tetapi beliau tetap mampu dan mau berjuang sampai tetes darah penghabisan. Kenapa Pangeran Diponegoro mau melakukan perlawanan seperti itu? Bukankah itu nekat? Sebenarnya karena Pangeran Diponegoro tahu, walaupun dirinya ada di wilayah yang kalah, walaupun dirinya mendapatkan porsi akomodasi yang lebih lemah, tetapi beliau sadar bahwa beliau ada di jalan kebenaran. Jadi fokus Pangeran Diponegoro itu adalah bahwa saya tahu ada di jalan kebenaran, maka saya tetap melawan maju ke depan. Nah, cerita-cerita Pangeran Diponegoro yang dipindahkan dari soal-soal fakta kepada soal-soal makna yang barusan, itu jauh lebih penting dan memberikan makna kepada anak-anak kita. Pak Menteri kita itu sudah berkali-kali mengatakan jangan pernah ngajarin sejarah faktual kepada anak-anak dan jangan pernah ngasih soal faktual kepada anak-anak. Itu pentingnya sekali. Jadi misalkan gini, pada tahun berapakah Pangeran Diponegoro dibuang? Itu pertanyaan yang tidak boleh diajukan. Itu soal-soal yang seharusnya sudah dibuang. Atau misalkan pertanyaan, pada tanggal berapakah konferensi meja bundar ditandatangani oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia? Pertanyaan seperti itu tidak boleh dikeluarkan. Karena apa? Karena itu meaningless. Nggak ada maknanya. Jadi kalau kita misalkan mau mengajukan pembelajaran sejarah yang sangat menyenangkan, hal pertama itu adalah bahwa pemaknaannya. Kenapa seperti itu? Karena gini, otak manusia, ini kita punya otak semuanya, otak manusia itu cenderung untuk fokus pada sesuatu yang menurut kita pribadi penting. Kalau misalkan ada satu materi yang menurut otak kita itu tidak penting, maka materi itu akan dilupakan. Secara otomatis otak akan menghapus memori yang berhubungan dengan sesuatu yang sangat tidak penting. Cara kerja otak kita itu sederhana. Karena otak manusia itu tentu saja terbatas jumlahnya, maka dia hanya akan mengingat sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau misalkan kita mengajarkan sejarah yang meaningless, yang nggak ada maknanya, maka si otak akan berusaha menghapusnya. Bayangkan, anak-anak kita perjuangannya itu benar-benar kacau dan merusak otak. Dikasih materi, harus diingat-ingat, nanti ulangan keluar. Otaknya sengaja menghapus memori itu karena meaningless, karena tidak ada maknanya, karena tidak penting. Lalu si si anak itu panik, waduh, kok lupa lagi, saya inget-inget lagi, dihafal, lupa lagi, dihafal, lupa lagi, karena kinerja otak yang seperti itu. Akhirnya apa? Bahkan ketika si anak itu ternyata bisa menghafal dan nilai ulangannya bagus, dia telah merusak otaknya.
Kenapa dia merusak otaknya? Karena dia memaksakan untuk menjejalkan materi-materi yang tidak bermakna itu ke dalam otaknya. Nah, jadi penting buat guru-guru sejarah, yang paling penting itu, penting untuk guru-guru sejarah untuk memindahkan nilai-nilai yang bernuansa fakta-fakta ilmiah itu dipindahkan kepada pemaknaan-pemaknaan. Karena apa? Karena sejarah itu harus bisa diingat sebagai bahan pembelajaran kehidupan, bukan tentang angka-angka yang harus dihafal. Itu hal pertama yang harus disampaikan. Em, Terkait dengan urgensi dalam penerapan P5, kan gini, P5 itu sebenarnya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, dan sebagainya. Semua unsur-unsur yang tertera dalam P5, pelajar Pancasila, itu bersifat sangat abstrak. Kreativitas itu abstrak, kita tidak memahaminya dengan pasti. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu bahkan tidak ada tolok ukurnya. Tidak ada kriteria yang bisa menentukan apakah seseorang itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu sepenuhnya adalah abstrak. Nah, tetapi kenapa pelajar Pancasila itu begitu abstraknya? Ya karena berangkat dari nilai-nilai yang sangat maknawi, bukan nilai-nilai yang faktual. Karena itu, maka sejarah pun harus menghindarkan dan menghilangkan pendekatan-pendekatan faktual dan harus kita ubah pada pendekatan-pendekatan yang bermakna. Contoh yang lainnya misalkan seperti ini. Kapten Patimura melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1817. Di situ beliau melakukan begini dan begitu. Nah, kalau misalkan disampaikannya seperti itu gak akan seru. Tetapi kalau misalkan coba kalian bayangkan, Kapten Patimura awalnya adalah orang yang sebenarnya tidak terlalu minat untuk bersengketa dengan para penjajah. Tetapi ketika melihat bahwa rakyat ditipu, disuruh untuk bikin 1.000 perahu oleh pemerintah Belanda, dan mereka telah berhenti dari berlayar, mereka telah berhenti dari nelayan, mereka telah berhenti dari bertani karena mereka harus membuat kapal-kapal itu. Tetapi di penghujung pembuatan kapal itu, ternyata orang-orang Belanda ingkar janji dan sama sekali tidak membayarnya, maka pada waktu itulah Kapten Patimura itu merasa perlu dan penting untuk membela hak-hak dari rakyatnya. Bahwa rakyat sudah melakukan pengorbanan ini itu, tetapi malah ditertawakan, jerih payah mereka diambil, tetapi mereka tidak dibayar, maka mereka menuntut haknya. Nah, ini memberikan makna kepada anak-anak kita. Berarti, wahai anak-anak semuanya, bukan hanya berbicara tentang fakta. Kita bukan berbicara tentang angka tahun, tapi berbicara bahwa setiap orang-orang yang ada di sini memiliki hak dan kewajiban yang harus diperjuangkan. Hak apa saja kalian di sini? Nah, jadi setiap pembelajaran sejarah itu ditarik. Jadi bahasa akademisnya itu adalah konstruktivistik. Jadi menarik makna-makna di masa lampau untuk bisa relevan di masa kini gitu. Jadi dikaitkan dengan sekarang. Nah, dengan dikaitkannya materi-materi yang ada dalam buku-buku sejarah untuk kehidupan sekarang, maka dijamin anak-anak menjadi lebih nyaman dan lebih tenang dengan dalam mempelajari pelajaran sejarah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat-sangat relevan untuk kehidupan masyarakat gitu. Itu poin pertama yang harus ditekankan, yaitu gimana caranya menjadi guru sejarah yang menyenangkan sesuai dengan penerapan P5, pelajar Pancasila. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tolong hilangkan pendekatan faktual dan masuk pada pendekatan maknawi. Ini pemicunya saja, pemancingnya saja.